Oke, masih bersama Pak Bayu dalam mata pelajaran prakarya. Materi yang kita bahas untuk hari ini adalah kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Mungkin di lingkungan kalian juga banyak menjumpai barang-barang ini, tetapi kalian belum tentu mengetahui fungsi-fungsi lain dari bahan ini. Produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang kayu. Kerajinan kayu atau woodcraft merupakan produk yang sudah lama ditekuni masyarakat Indonesia. Setiap daerah memiliki motif kayu atau corak ukir kayu yang mempunyai nilai keindahan dan keunikan tersendiri. Macam-macam kayu seperti kayu jati, mahoni, pinus, sawo, nangka, dan kelapa. Nah, ini adalah contoh topeng yang terbuat dari kerajinan kayu jati. Banyak sekali topeng-topeng yang dapat dibuat dan inilah salah satu contohnya. Selain itu, kayu juga dapat dibuat miniatur perahu. Perahu ini sangat indah sekali. Macam-macam perahu juga banyak, ada perahu pinisi atau perahu yang lain-lainnya. Yang kedua adalah ranting kayu. Ranting kayu merupakan bagian pohon kayu yang bercabang dari ukuran kecil hingga besar. Teknik yang digunakan dalam proses pembuatan kerajinan dari ranting kayu adalah konstruksi atau construction. Ranting pohon dapat dijadikan kerajinan seperti tempat pensil dan bingkai foto. Ini adalah salah satu contohnya dari ranting yang bisa dibuat untuk bingkai cermin. Contoh ranting juga dapat dimanfaatkan menjadi meja dan kursi. Yang ketiga adalah bambu. Ketersediaan bambu tidak akan habis selama kita selalu menjaga dan melestarikannya. Bambu yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebuah kerajinan adalah bambu yang tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Bambu merupakan tanaman yang dapat tumbuh subur di wilayah tropis. Contoh-contohnya, barang dari bambu adalah yang tertampil pada gambar ini. Yang keempat adalah rotan. Rotan merupakan jenis tanaman pinang-pinangan yang hidup memanjat atau merambat dan tumbuh baik di alam tropis. Bagian dari tanaman rotan yang paling banyak dimanfaatkan untuk membuat kerajinan adalah batangnya. Getah rotan dapat digunakan sebagai bahan baku pewarna pada industri keramik dan fermentasi. Ini adalah contoh kursi dari rotan, kemudian tas. Yang kelima adalah tempurung kelapa. Buah kelapa yang telah diambil dagingnya akan menyisakan sebuah tempurung dan serabut yang dapat dijadikan sebuah kerajinan. Tempurung kelapa berpotensi menjadi aneka kerajinan tangan yang bernilai seni. Nah, ini adalah contoh dari tempurung kelapa. Tempurung kelapa bisa dijadikan sebagai lampu hias, kemudian juga digunakan sebagai peralatan minum yang unik dan terlihat alami. Karakteristik bahan, alat, teknik, dan proses pembuatan produk kerajinan yang memiliki fungsi hias. Kayu, untuk mengolah kayu menjadi barang kerajinan, biasanya teknik yang digunakan adalah memahat atau disebut dengan carving. Teknik carving adalah teknik pembuatan kerajinan yang dilakukan
melalui proses pengambilan bagian-bagian dari bahan yang tidak diperlukan pada materi yang dipahat. Dalam memahat, diperlukan desain bentuk yang telah dirancang sebelumnya. Ini adalah ada beberapa contoh tentang proses pembuatan atau pemahatan kayu. Dalam proses pemahatan, ini biasanya dikerjakan oleh tukang-tukang atau mebeler. Limbah kayu juga dapat diolah menjadi sebuah miniatur kereta. Kemudian kayu sisa limbah juga diproduksi sebagai tempat telepon genggam dengan bentuk biola. Kemudian yang kedua adalah bambu. Kerajinan anyam bambu banyak dijadikan untuk digunakan tikar, dinding rumah tradisional, dan lainnya. Produk seni kerajinan anyam bambu dapat diolah dengan peralatan yang masih sederhana, menggunakan gergaji dan catut bersunggut bundar. Bambu yang dipilih yaitu bambu yang sudah matang dan ruasnya yang panjang. Ini adalah beberapa contoh orang yang sedang melakukan kerajinan dari bambu. Kemudian ada yang membuat anyaman, dibuat kukusan atau alat-alat kebutuhan rumah tangga. Yang ketiga adalah rotan. Tahapan pengolahan rotan dimulai dengan penggorengan, penggosokan atau pencucian, pengeringan, pengupasan atau pemolesan atau pemutihan, pengasapan, pelurusan atau pembengkokan, dan pengawetan. Dalam membuat struktur kerajinan rotan, teknik yang dilakukan adalah melengkungkan rotan dengan bantuan panas. Ini adalah contoh rotan yang siap digunakan untuk kerajinan. Kemudian ada contoh pembuatan kerajinan dari rotan, yaitu kursi. Yang keempat adalah tempurung kelapa. Pengolahan kerajinan dari tempurung kelapa dimulai dengan buah kelapa yang dikupas terlebih dahulu dengan cara memisahkan antara sabut kelapa dan tempurungnya. Pengolahan tersebut dapat dilakukan dengan cara manual menggunakan parang. Untuk lebih mudah dalam mengerjakannya, gunakan kaca untuk membersihkannya. Tempurung kelapa yang sudah tidak kepakai dapat dijadikan bahan dasar kerajinan yang fungsional sekaligus estetik. Selain tempurung kelapa sebagai bahan bakar, tempurung kelapa juga dijadikan kerajinan yang bernilai ekonomis tinggi. Pengemasan produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Kerajinan yang berukuran relatif besar, sebagian besar tidak dikemas. Kerajinan yang berukuran kecil, agar penampilan yang menarik produksinya dikemas. Tujuannya agar terlihat anggun, estetik, dan tahan lama. Ini adalah contoh pengemasannya. Oke, cukup sekian materi yang bisa disampaikan oleh Pak Bayu. Saya ucapkan terima kasih dan kalian selalu jaga kesehatan, kemudian rajin-rajin belajar. Apabila ada kesulitan, bisa menghubungi Pak Bayu. Sekian dari Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.